Halo semuanya, jumpa lagi sama Satsi. Kali ini Satsi mau membahas tentang bagaimana caranya mendatangkan seorang au pair merchant ya. Atau kalau kalian misalnya butuh babysitter yang menginap, itu bagaimana caranya dan keuntungannya apa saja ya. Satsi mau membahas itu. Kalau misalnya kita punya pacar, terus akhirnya kita menikah dengan pasangan kita, dengan pacar kita, terus lalu kita dikaruniai anak. What now? What's known? Terus kalian jadi sibuk. Oke, mungkin di tahun pertama kalian masih bisa tinggal di rumah ya. Kalau di sini baby pause itu atau cuti hamil itu bisa setahun. Jadi selama setahun kalian mendapatkan Elterngeld. Ini yang dasarnya ya, setahun. Ada juga yang sampai 3 tahun, 2 tahun, terus 3 tahun, tergantung situasi dan kondisi juga. Yang umumnya setahun, 12 bulan mendapatkan Elterngeld, terus mendapatkan baby geld setelah atau kindergeld setelah anak itu lahir ya. Terus selama setahun ini kalian bisa menjaga baby kalian, anak-anak di rumah. Kalau misalnya kalian sudah punya anak lain, anak pertama ini misalnya hamil anak kedua, dan kalian masih mengurus anak pertama, terus ada baby lahir, mengurus anak kedua, repot. Oke, kalau setahun cuti hamil masih bisa menjaga selama cuti hamil. Kalau setelah setahun berlalu atau 2 tahun berlalu atau 3 tahun berlalu dan kalian harus balik kerja, apa yang harus kalian lakukan? Kalian bisa sewa babysitter per jam yang tarif misalnya sejam 12 euro atau 15 euro atau 18 euro tergantung tarifnya. Atau kalian juga bisa punya babysitter yang menginap atau lebih dikenal dengan au pair merchant. Bagaimana syaratnya mendapatkan babysitter au pair merchant? Kalian harus mempunyai tabungan atau simpanan 10.000 euro ini sebagai uang jaminan ya, selama au pair merchant itu bersama kalian. Jadi selama babysitter atau au pair merchant bersama kalian, kalian harus punya jaminan 10.000 euro di tabungan kalian, dan ini nggak boleh diganggu gugat selama au pair merchant itu tinggal di rumah kalian. Jadi kayak uang jaminan ya, 10.000 euro ini diminta pemerintah. Dan asuransi untuk au pair merchant, asuransinya ini bervariasi ya. Ada yang 25 euro per bulan, ada yang 30 euro, tergantung kalian pakai asuransi apa. Harga mulai dari 24 euro 90 sen. Lalu ada yang 50 euro sebulan, ada yang, karena di sini asuransi kesehatan itu wajib. Jadi kita sebagai majikan tuan rumah atau Arbeitgeber, kita yang harus membiayai au pair merchant kita, babysitter kita. Itu per bulannya ada yang 25 euro, 26 euro, 30 euro, tergantung kalian pakai Krankenkasse Versicherung, insurance-nya apa ya. Jadi tergantung tarif. Satsi tidak bisa sebutkan Krankenkasse atau insurance ini berapa, insurance ini seberapa, karena itu tergantung dari kebijakan insurance masing-masing dan dealnya berapa dengan insurance itu. Dia mempunyai tarifnya juga untuk asuransi per bulan untuk kesehatan, asuransi kesehatan au pair merchant kita ini. Terus apalagi kita harus membayar au pair merchant kita juga. Jadi gajinya itu mulai dari 280 euro sebulan atau berapa tuh? Sekitar 3,5 juta ya. 3,5 juta rupiah, 4 juta, 5 juta tergantung kursnya rupiah. Pokoknya dalam euro itu 200, mulai dari 280 euro. Tapi kalian bisa juga memberi lebih kalau kalian baik hati mau menggaji au pair merchant kalian 500 euro, 700 euro sebulan. Itu semuanya diserahkan kepada Arbeitgeber, pemberi pekerjaan ya, atau nyonyanya atau tuannya, tuan rumah. Terus kalian harus, syaratnya lagi, kalian harus menyekolahkan au pair merchant ini. Jadi au pair merchant ini
Bisa juga au pair yung nggak cuma cewek, cowok juga bisa kerja jadi babysitter. Tapi kebanyakan cewek, makanya namanya au pair merchant. Terus kalian harus memberi kursus bahasa Jerman untuk babysitter kalian ini, au pair merchant. Jadi sebulan itu bisa ikut kursus, ada kursus B1 atau B2 tergantung level au pair merchantnya ini di level mana ya bahasa Jermannya. Ada kalau di Diakoni dulu sekitar 3 bulan itu 300 euro, ada yang 400 euro. Jadi mungkin per bulannya 100 euro, ada tarif juga bermacam-macam. Kalian mau mengkursuskan bahasa Jerman untuk au pair merchant kalian ini di mana? Saya berbicara ini negara Jerman ya. Kalau misalnya Goethe Institute di Jerman atau mungkin sekolah bahasa Jerman yang agak-agak mahal, mungkin tarifnya bisa lebih mahal lagi, bisa-bisa sebulan 200 euro untuk kursus bahasa Jermannya saja. Terus kalian juga harus memberikan tiket, nggak harus, tapi kebanyakan memberikan tiket untuk dia pergi ke tempat kursus atau ke tempat. Jadi uang saku ini juga diwajibkan. Kalian boleh kasih uang saku untuk dia beserta uang bis, jadi dia beli tiket sendiri, atau bisa juga kartu bulanan, abonnement ya. Bisa juga kartu bulanan, kalian belikan kartu untuk dia pergi ke tempat kursusnya selama sebulan atau setahun. Jadi au pair merchant ini boleh tinggal 3 sampai 12 bulan. Setelah itu kalian harus perpanjang lagi ya. Kalian harus ke bezirk, apa tuh namanya, kayak ke kecamatan ya, atau ke kantor Bürgeramt atau kantor masyarakat, kecamatan, kelurahan untuk memperpanjang au pair merchant kalian ini ya, memperpanjang izin tinggal. Karena nanti kalian bermasalah dengan Ausländerbehörde atau imigrasi ya, kalau izin tinggal ini nggak jelas. Jadi kontrak kerja 3 bulan atau 12 bulan itu harus jelas. Kalau mau au pair merchantnya tinggal 24 bulan, kalian harus perpanjang lagi setelah, bahkan sebelum 12 bulan ya. Kalian harus perpanjang lagi. Oke, keuntungannya apa aja sih buat punya au pair merchant? Kalian bisa bertukar budaya ya. Bisa jadi kan au pair merchant gak hanya dari Indonesia saja. Kalian bisa juga punya au pair merchant dari Filipina misalnya, atau dari Thailand, atau dari South America, dari Amerika Selatan. Kalian bisa belajar bahasa Spanyol atau bahasa Thailand atau bahasa lain. Bahkan Indonesia pun luas ya. Saya sih lebih prepare untuk Indonesia. Mungkin kalau dia berasal dari Maluku misalnya, bisa belajar bahasa Ambon, atau au pair merchant misalnya dari Sumatera, dari Medan, bisa belajar bahasa Batak. Jadi bertukar, keuntungannya ini besar sekali, bertukar budaya. Jadi anak-anak kita lebih bisa belajar budaya lain ya, lebih menghormati budaya lain, lebih vielfältig ya, diversiteit bewusst, atau menghormati kebudayaan lain atau agama lain atau hal yang berbeda. Terus keuntungannya lagi, kalian nggak stres lagi. Jadi kalian bisa punya au pair merchant, bisa jalan-jalan ke salon atau nongkrong sama teman-teman, hangout ya. Jadi kalian nggak buru-buru seperti tadi Satsi bilang, misalnya anaknya 2, seharusnya sih prinsip 1 anak 1 au pair merchant ya. Cuma di sini banyak juga yang curang, 2 anak 1 au pair merchant. Sebenarnya itu tidak diperbolehkan, tapi banyak juga yang nakal-nakal. 2 anak pakainya cuma 1 au pair merchant. Jadi kalaupun kalian punya anak 2 tahun, 3 tahun, kalian mau balik kerja, au pair merchant ini bisa menjaga anak kalian. Kecuali saat au pair merchant ini harus pergi kursus, nah kalian harus handle anak kalian sendiri. Atau weekend, misalnya dia weekend mau punya waktu sendiri ya, kita harus belikan waktu luang juga untuk au pair merchant kita. Saat weekend dia mau hangout atau acara apa, tugas dia adalah untuk menjaga anak kita ya. Kalau au pair merchantnya banyak, anak-anak kita. Terus banyak juga di sini anak-anak
au pair merchant disalahgunakan, jadi suruh ngerjain rumah, suruh bersih-bersih, suruh nyapu, ngepel, cuci baju mungkin geherdatsu ya, termaksud di pekerjaan, karena kan baby bajunya kotor, jadi dia mengurusi pakaian babynya aja, jadi dicuci untuk semuanya tentang anak ini, anak yang dia urus. Jadi misalnya dia nyuapin kotor, ya masukin mesin cuci, tapi itu sangatlah gampang. Seperti kalian lihat di video Sachi mungkin yang tentang sebelumnya, pembantu rumah tangga di Jerman, kalian juga lihat di situ kalau alat di sini sudah canggih, jadi tinggal masukin mesin cuci. Kalau misalnya nyuapin belepotan, cuci, pengering, mesin pengering, beres. Cuma ya seperti Sachi bilang, ada yang nakal disuruh kerjain ini, kerjain itu, einkaufen, belanja, jadi diperbudak. Tapi kalian kalau bisa jangan begitu terhadap au pair merchant kalian, oke? Ya, segitu aja info dari Sachi. Kalau misalnya ada yang kurang atau Sachi kelupaan, bisa tulis di komentar. Sachi akan berterima kasih sekali dan pasti menjawab komentar kalian. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa nonton juga video-video Sachi yang lainnya, dan subscribe, jangan lupa. Yang belum subscribe, please subscribe supaya Sachi semangat bikin video lagi. Dan info-info, oh ya, info ini Sachi ambil dari aupairworld.de ya, dari aupairworld.de. Kalau kalian mau lihat info, kalian juga bisa registrasi di situ untuk mencari info-info tentang au pair merchant dan au pair merchant yang seperti apa yang kalian mau. Di situ ada profilnya semua. Oke, good luck and don't forget to subscribe and watch my other videos. Thank you for watching. Kalau Sachi ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Dadah.